Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Imigrasi, nama Alifina Kintara Fatarani, NRT 2018-1346.2.01, Program Studi Hukum Keimigrasian, kelas Hukum A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Perjalanan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing. Seperti yang kita ketahui, masuknya warga negara asing di Indonesia tentunya membawa pengaruh yang besar bagi Indonesia, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yakni menambah devisa negara dalam hal kepariwisataan, pembangunan negara, dan lain-lain. Pengaruh negatif yakni seperti munculnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing, seperti salah satunya yaitu pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh warga negara asing. Dalam hal ini, imigrasi juga memiliki fungsi untuk mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang menyalahgunakan wewenang yang diemban oleh imigrasi sendiri, seperti kejahatan transnasional terorganisasi yang dapat merusak negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, banyak warga negara asing yang ditemukan ketika melakukan pengawasan warga negara asing telah melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, seperti halnya paspor, izin tinggal, visa. Selanjutnya, poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama, alur penegakan hukum dalam hal pemalsuan dokumen oleh warga negara asing yang dilakukan dari pihak imigrasi. Lalu yang kedua, hambatan dalam menanggulangi terjadinya kasus pemalsuan dokumen. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan pihak imigrasi dalam memberantas kasus ini. Dan yang terakhir, saran-saran. Pertama kali kita akan membahas mengenai alur penegakan hukum dalam hal pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh WNA dari pihak imigrasi. Di sini terdapat 3 alur. Yang pertama, dilakukannya pemanggilan warga negara asing yang diduga melakukan kasus pemalsuan dokumen yang dipanggil oleh bagian Wasdakim. Selanjutnya, WNA tersebut diperiksa mengenai administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian. Dan yang terakhir, setelah proses penyidikan telah dilaksanakan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara ke pengadilan. Poin yang kedua yang akan dibahas yaitu mengenai hambatan dalam menanggulangi terjadinya kasus pemalsuan dokumen. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor dari sarana dan prasarana, yang kedua, faktor dari sumber daya manusia, dan yang terakhir, faktor dari masyarakat. Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai ini biasanya karena kurangnya sistem dan teknologi yang canggih pada masing-masing kantor imigrasi dalam mendeteksi pemalsuan dokumen perjalanan yang menyebabkan banyak kasus pemalsuan dokumen perjalanan oleh WNA. Selanjutnya, faktor dari sumber daya manusia ini merupakan peran yang penting untuk menanggapi kasus ini. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, setidaknya membuat pengawasan keimigrasian lebih optimal atau ketat dan bisa lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Yang terakhir, faktor dari masyarakat biasanya karena adanya bantuan dari oknum-oknum tertentu yang membuat hambatan pada kasus pemalsuan dokumen oleh warga negara asing ini. Masyarakat biasanya turut membantu untuk mewakili dalam pengurusan dan penyerahan berkas dalam mendorong dan memanfaatkan kasus ini untuk melakukan kerjasama dan turut menyembunyikan di dalam hal yang membahayakan keamanan dan ketertiban negara Indonesia.
Selanjutnya, poin yang akan dibahas yaitu mengenai upaya yang dilakukan pihak imigrasi dalam memberantas kasus ini. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua upaya. Yang pertama, upaya preventif dan upaya represif. Yang pertama, tentunya kita akan membahas upaya preventif terlebih dahulu. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas pada upaya preventif. Yang pertama, adanya pelatihan dokumen fraud. Pelatihan ini dilakukan oleh pegawai imigrasi khususnya di bidang pemeriksaan dokumen keimigrasian guna untuk mengantisipasi dan mengontrol pemalsuan dokumen perjalanan. Dalam pelatihannya, pegawai imigrasi juga dilihatkan beberapa contoh dokumen yang telah dipalsukan, fitur pengamanan dokumen perjalanan, pemalsuan dan teknik pendeteksian paspor yang dimiliki oleh negara lain, teknik pemeriksaan impostor, serta teknik pencegahan teror. Adanya pelatihan ini diharapkan membawa pengaruh positif serta lebih teliti dan mengantisipasi kasus pemalsuan dokumen. Selanjutnya, imigrasi telah bekerja sama dengan kepolisian pada divisi Interpol guna dalam rangka memudahkan dalam pencarian daftar pencarian orang guna untuk pencarian orang terhadap buronan dan pelaku kejahatan transnasional. Yang ketiga, memiliki sistem Border Control Management di TPI. Sistem ini guna untuk melakukan deteksi secara efektif terhadap buronan dan pelaku kejahatan antar negara, baik melalui data dokumen perjalanan yang telah hilang maupun melalui data nominal. Dan yang terakhir, dalam hal ini pihak imigrasi dalam bidang Wasdakim melakukan upaya untuk memberantas kasus ini dengan cara dilakukannya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang berada di naungan wilayah kantor imigrasi tersebut, serta dilakukannya pengawasan gabungan dengan instansi-instansi terkait. Selanjutnya akan membahas mengenai upaya represif. Seperti yang kita ketahui, upaya represif merupakan bentuk penindakan terhadap pelanggaran norma dengan tujuan untuk membuat efek jera buat pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini, warga negara asing yang melanggar semua peraturan keimigrasian dalam hal pemalsuan dokumen perjalanan tersebut dapat dijerat hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Keimigrasian sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, pasal 121 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Huruf B, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia. Poin terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai saran yang membangun untuk terciptanya imigrasi yang lebih baik dan maju. Ada 3 saran. Yang pertama, penambahan sumber daya manusia di bidang Wasdakim guna lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dan meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing. Selanjutnya, pengawasan keimigrasian lebih diperketat dan ditingkatkan mengingat kasus tindakan kejahatan dengan permasalahan yang kompleks. Dan yang terakhir, peran keimigrasian dalam hal menangani kasus pemalsuan dokumen oleh warga negara asing agar lebih keras dalam pemberian sanksi yang secara tegas. Kesimpulannya ialah imigrasi telah mengambil langkah kebijakan dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas kasus pemalsuan dokumen oleh warga negara asing. Tak hanya itu, imigrasi juga telah memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Solusi untuk memecahkan permasalahan ini juga dilakukan, yaitu adanya upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan dari pihak keimigrasian guna memberantas kasus pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.